Pada kesempatan ini, kita akan membahas game dari kejuaraan dunia junior yang sangat seru. Game ini terjadi antara pecatur muda India, Pranav Vintakes melawan pecatur Amerika Serikat, Nico Chasin. Permainan dimulai dengan D4, lalu D5. Setelah C4 menawarkan gambit menteri, maka Pranav menerima gambit. Selanjutnya, Nico Chasin mendorong E3, membuat gajah menyerang pion, dan Pranav tidak menjaga pion. Dia mendorong E5. Gajah makan pion, kuda C6. Setelah itu, kuda F3 menekan pion E. Pranav menyerang balik kuda, dan kuda mundur sambil menyerang balik pion. Di posisi ini, Pranav tidak menjaga pion. Dia memainkan langkah counter attack, menteri G5, serangan pada pion G. Nico Chasin kemudian mengambil pion, membiarkan Pranav makan pion dan menyerang kuda serta benteng. Tentu saja, Nico Chasin telah mengantisipasi hal ini. Kuda mundur G3 menjaga benteng. Akan tetapi, hal ini membuat putih tidak bisa rokade di sayap raja untuk sementara. Pranav kemudian menarik mundur menteri ke petak H3. Dia bersiap untuk menyerang dengan gajah petak terangnya. Lalu, kuda C3 dikembangkan oleh Nico Chasin. Chasin mempersiapkan rokade di sayap menteri. Pranav lanjut mengembangkan kuda F6, bersiap menambah armada untuk menyerang. Kemudian, putih mendorong E4, mendorong pion yang memperkuat petak center, dan sepertinya putih cukup menekan. Di posisi ini, Pranav langsung menyerang menteri. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini adalah menempatkan menteri di petak A4. Akan tetapi, Nico Chasin membuat kesalahan. Dia mendorong F3, menyerang gajah. Di posisi ini, Pranav tidak menyelamatkan gajahnya. Dia memainkan langkah brilian, rokade sayap menteri, membiarkan putih untuk makan gajah. Langkah terbaik bagi putih pada posisi ini, menurut analisa engine, adalah menerima pengorbanan gajah. Setelah itu, hitam akan makan pion dengan kuda, membuat menteri terkena shadowing. Kemudian, putih bisa menyerang balik menteri hitam. Setelah itu, menteri H4. Hitam memang punya banyak ancaman. Raja putih juga masih di tengah papan. Akan tetapi, posisi ini masih menarik dan seimbang. Kita kembali pada game sesungguhnya. Nico Chasin rupanya tidak ingin mengambil resiko karena raja di tengah papan betul-betul berbahaya. Di posisi ini, Chasin memilih untuk memainkan gajah E3, menjaga pion. Hal ini justru membuatnya semakin tertekan. Hitam lagi-lagi semakin unggul. Pranav kemudian memainkan gajah C5. Lagi-lagi sebuah langkah brilian. Di posisi ini, langkah terbaik untuk putih adalah mengambil gajah petak terang. Setelah kuda makan pion dan menyerang gajah, maka gajah harus mundur ke petak G1. Dan apabila hitam mengambil pion, maka gajah D5. Hitam memang masih lebih unggul pada posisi ini. Akan tetapi, Nico Chasin lagi-lagi memilih langkah yang tidak tepat. Gajah D5. Pranav semakin unggul. Dia menukar kuda dengan gajah. Setelah kuda makan kuda, gajah D6 ancaman pada kuda yang lain. Raja F2 menjaga kuda, tetapi gajah mundur E6. Di posisi ini, kuda mundur C3, bersiap untuk mengancam forking.
Pranav tidak takut. Dia mendorong F5, ancaman forking balik pada langkah selanjutnya. Niko Chassin merespon dengan gajah G5, sebuah tempo untuk menyerang benteng. Setelah benteng D7, forking pun terjadi. Di posisi ini, Pranav sangat tenang. Dia betul-betul tidak khawatir dengan forking ini, karena dia punya balasan F4, mengancam kuda. Apabila putih berani macam-macam dengan mengambil gajah atau mengambil kuda, maka gajah C5, skakster, putih akan dihajar habis-habisan. Setelah menterinya jatuh, kudanya juga akan hilang. Oleh karena itu, Niko Chassin menarik mundur kudanya ke petak E2. Kemudian, gajah melakukan skak, raja lari E1, dan menteri G2, mengancam benteng, gajah, dan juga petak F2. Niko Chassin mencoba bertahan dengan benteng F1, namun setelah gajah H3, Niko Chassin memilih untuk menyerah. Apabila game dilanjutkan dengan raja lari ke petak D2, maka menteri makan gajah. Benteng terancam. Selain itu, hitam juga menang 1 perwira. Langkah terbaik bagi putih di posisi ini adalah kuda makan pion, menyerang menteri. Setelah itu, menteri makan benteng, skak, raja D2, dan menteri F2, kembali skak. Menteri perlu untuk menutup skak, akan tetapi gajah E3, lagi-lagi skak terjadi. Setelah raja mundur D1, menteri G1, skak. Menteri diadu, menteri makan menteri. Raja makan menteri, lalu kuda D4. Hitam menang 1 perwira dan berada pada posisi yang sangat menekan. Tidak ada kesempatan bagi putih untuk menang, kecuali ada keajaiban. Dengan hasil ini, Pranav Venkatesh untuk sementara memimpin pada kejuaraan dunia junior tahun 2025 ini. Dia unggul dengan 3 poin hasil dari 3 kemenangan. Di bawahnya ada Jacob Seeman dan Yihan Meng. Ini adalah kejuaraan bagi pecatur junior. Jangan tanyakan di mana Gukes, karena dia adalah juara dunia. Untuk apa dia bermain pada turnamen ini? Dan jangan juga bertanya di mana Murzin, karena dia juga tidak berpartisipasi. Setelah scroll sampai ke bawah, ternyata tidak ada pecatur Indonesia yang ikut berpartisipasi. Hal yang sungguh sangat disayangkan,